Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Feni Saraskinanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Mula Warman dengan NIM 22050277976. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Balikpapan dan mengampu mata pelajaran matematika di kelas 10. Akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka dengan topik nilai optimum sistem pertidaksamaan linear di dua variabel pada elemen aljabar dan fungsi. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji agar pembelajaran lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Silakan Husni. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai.
Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk mempelajari, untuk datang di pertemuan kali ini. Baik, Ibu minta tolong hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik, gambarnya gimana hari ini? Kalau masuk semua berarti semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Begitu Ibu minta tolong sebelum kita mulai pembelajaran, di atas mejanya disiapkan buku catatannya, alat tulisnya, kemudian buku paketnya. HP dan tasnya silakan taruh di bawah atau di lacinya. Oke? Sudah? Sudah. Oke. Baik, berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu mau tanya dulu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu sistem pertidaksamaan linier yang bisa angkat tangan? Iya, Titis? Gabungan dari beberapa persamaan linier. Oke, gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier. Kemudian yang kita pelajari adalah sistem pertidaksamaan linier di dua variabel. Ada yang masih ingat lagi apa itu sistem pertidaksamaan linier di dua variabel? Ya, Dit? Gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier yang terdiri dari dua variabel. Bagus, bagus ya. Berarti Adit, Mas, dan Titis masih ingat. Kemudian SPT, LDV, suatu sistem itu pasti mencari solusi. Buat apa? Mencari nilai dari variabel X dan variabel Y. Nah, ada yang bisa menjelaskan metode penyelesaian itu yang apa dan bagaimana? Ya, Mulis? Grafik itu mencari solusi dengan menggambarkan pada bidang cartesius. Oke, bagus. Mulis menjelaskannya dengan baik. Karena kalian sudah mengingat apa yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, sekarang kita lanjut di materi masih berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier, yaitu berkaitan dengan nilai optimum. Kalau yang kemarin kita masih berkaitan dengan angka, kalau di nilai optimum kita langsung berkaitan dengan masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu mulai ya. Ibu mau berikan sedikit gambaran mengenai apa itu nilai optimum. Jadi, kita sudah mempelajari itu, konsep awalnya yaitu sistem pertidaksamaan linier di dua variabel. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, ini langsung Ibu kehidupan sehari-hari, kita kan pasti mengenal yang namanya usaha, kemudian kegiatan jual beli. Ya tidak? Nah, di dalam kegiatan jual beli atau usaha, itu pasti kita menemukan seseorang itu mencapai tujuan keuntungan yang maksimum, kerugian yang minimum. Kalau bisa untung terus, seperti itu. Nah, kalian tahu tidak? Ada salah satu konsep di dalam matematika yang bisa mengantarkan kita kepada keuntungan yang maksimum, kemudian pengeluaran atau kerugian yang seminimum mungkin. Itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, berkaitan dengan konsep yang sudah kalian pahami tentang sistem pertidaksamaan linier di dua variabel. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian akan belajar secara diskusi dan kelompok, kemudian kalian akan menentukan nilai optimum berdasarkan atau berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang kalian telah pelajari sebelumnya. Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut. Pentingnya belajar nilai optimum ini buat apa? Kalian siswa SMK disiapkan sebenarnya untuk membuka usaha. Nilai optimum ini gunanya untuk kalian bisa memberikan kendali ke diri kalian sendiri bahwa kalau saya melakukan ini, inilah keuntungan yang bisa saya dapatkan atau inilah kerugian yang bisa saya
dapatkan, seperti itu. Jadikan patokan untuk kalian melakukan suatu kegiatan. Jadi kegiatan tidak langsung set, berarti ada perhitungan-perhitungan terlebih dahulu. Salah satu konsep dalam matematika itu adalah memberi tahu atau memberi informasi kepada kalian. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan kembali, sebenarnya kalian sudah memahami apa itu sistem pertidaksamaan linear di dua variabel, hanya saja saya mengingatkan lagi tentang sistem pertidaksamaan linear di dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear itu sebenarnya erat kaitannya dengan kehidupan kita. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kehidupan manusia itu jarang yang pas. Jadi ada kurangnya, ada lebihnya. Jadi tidak selalu pas. Tidak semua kehidupan manusia itu sama dengan, ada kurangnya, ada lebihnya. Seperti itu. Nah, disinilah gunanya kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear. Kemudian di dalam keuntungan, kerugian, nilai minimum, nilai optimum, nilai maksimum, di situ ada namanya nilai optimum. Jadi nilai yang kita jaga-jaga atau yang kita ingin ketahui dari kendala-kendala yang ada di kehidupan kita. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan sistem pertidaksamaan linear di dua variabel yang sudah kalian jelaskan tadi, Titis dan Adit, terima kasih. Itu adalah gabungan. Jadi sistem itu bukan hanya terdiri dari satu, enggak. Jadi sistem apapun itu harus berdiri bersama-sama. Khusus untuk sistem pertidaksamaan linear itu berarti gabungan dari pertidaksamaan linear. Perbedaannya apa sama persamaan? Kalau pertidaksamaan linear ada tandanya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, karena bunyinya pertidaksamaan linear dua variabel, berarti dia berada atau memiliki dua variabel pada kalimat atau model matematikanya. Untuk contoh yang Ibu contohkan di layar proyektor, itu ada variabel X dan ada variabel Y, seperti itu. Kemudian metode penyelesaiannya tadi sudah dijelaskan oleh Mulis, bahwa metode penyelesaiannya salah satunya adalah metode grafik untuk menggambarkan fungsi-fungsi kendalanya atau batasan-batasannya, kemudian kita gambarkan dan dicari daerah himpunan penyelesaiannya. Maksudnya apa? Pertemuan dari semua kendalanya. Jadi titik temunya dari masalah-masalah itu di mana? Itu kita carikan solusinya, kayak gitu. Oke, kalau sudah paham, sekarang perhatikan video dari Ibu untuk mendapatkan gambaran lebih mengenai nilai optimum. Silakan diperhatikan. Kita
Baik. Dari video tadi dan dari penjelasan Ibu, kalian sudah mendapatkan gambaran gimana nilai optimum yang sebenarnya? Sudah? Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan ini nanti Ibu jelaskan dulu masing-masing kegiatannya apa saja, kemudian nanti kalian kerjanya secara kelompok, ya. Nanti kan kalian kedudukan secara gini nih, nanti kalau kerja sama kelompok, mejanya disatuin, jadi ya sama kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok anggotanya 3 sampai 4 orang. Nanti Ibu bagikan LKPD, kemudian setelah kalian mengerjakan kegiatan, nanti dipresentasikan ke depan. Tidak semua kegiatan dipresentasikan. Jadi nanti kita ambil seperti kertas gitu. Kemudian kalian lihat nomornya berapa. Nah, dari nomor itu kalian presentasikan nomor yang kalian dapatkan tersebut. Kalau sudah, setelah kalian presentasi, temannya boleh bertanya. Kalau memang kalian bisa menjawab silakan, tapi kalau memang butuh bantuan Ibu siap. Kemudian habis itu kita menyimpulkan. Udah, sampai sini paham? Nah, setelah nanti kegiatan kita berakhir, yang terakhir kita akan mengadakan evaluasi di mana kalian mengerjakan soal, kemudian nanti Ibu tampilkan langsung skornya di papan tulis. Kalau gitu Ibu jelaskan dulu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang nilai optimum itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan karena masalah kita di dalam kehidupan sehari-hari itu kan bukan tidak semua dalam bentuk angka. Tidak ada tuh di kehidupan seharian tuh variabel X, variabel Y itu kan tidak ada. Kita sendiri yang mengubahnya, kita sendiri yang mengkonversinya ke dalam bahasa matematika. Yang pertama kalian lakukan adalah analisis dulu teksnya atau masalahnya. Kalau sudah kalian paham, oh masalahnya ini, ubahlah atau jadikanlah salah satu masalahnya atau titik pokok masalahnya jadi variabelnya. Nah, variabel inilah yang kita cari solusinya nanti. Setelah tahu variabelnya apa, ubah kalimat-kalimat itu atau bahasa verbal itu ke dalam bahasa matematika. Yang masalah jadi fungsi kendala, yang pengen kalian cari solusinya jadi fungsi tujuannya atau sasarannya. Kemudian kalau sudah berubah jadi bahasa matematika atau model matematika, gambar ke dalam grafik. Masih ingat kemarin grafik diagram kartesiusnya, kemudian grafiknya bagaimana? Kemudian kalau sudah, nanti akan didapatlah daerah himpunan penyelesaian. Jadi pertemuan di antara kendala-kendala itu ada yang namanya himpunan penyelesaian. Nama himpunan penyelesaian itu kita cari titik pojoknya. Jadi di diagram kartesius itu kan kumpulan titik-titik yang kita pakai titik pojoknya, kemudian kita uji. Dari hasil uji itu kita dapatkan nilai optimumnya, maksimum, minimum, atau di tengah-tengahnya. Gitu. Nah, kalau sudah dapat apa yang kita cari, maka kita interpretasikan apa yang mau kita cari. Ataukah nilai maksimumnya kah atau nilai minimumnya. Baru di situ kita dapat kesimpulannya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ada 5 kegiatan. Kegiatannya secara berdiskusi. Kemudian kegiatan pertama itu soalnya berbentuk soal cerita. Semuanya soal cerita, hanya saja perbedaannya itu ada yang mencari maksimum, ada yang mencari minimum. Silakan diperhatikan di bawahnya yang diketahui apa, pertanyaannya apa. Yang pertama itu kan truk ya. Sebenarnya yang dicari adalah tanahnya, tanah uruknya. Kemudian kegiatan kedua, ini juga mencari nilai minimum, biaya seminimum mungkin. Kemudian kegiatan ketiganya, kebalikannya, maksimum. Kegiatan keempatnya, begitu pula minimum. Dan yang kegiatan terakhir, yaitu mencari ke nilai maksimum. Untuk ilustrasinya, kalian bisa baca, kemudian dicari, disesuaikan sama LKPD yang Ibu bagikan, diketahui, ditanya sama dijawab, kemudian dilengkapi. Yang tidak mengerti langsung tanya ke Ibu, atau kalau memang mau cari di buku paket silakan, atau mau mencari informasi lain di handphonenya silakan, tapi izin dulu ke Ibu. Jadi tidak langsung ya, medsosnya takutnya kebuka, seperti itu. Sampai sini paham? Kalau paham, silahkan bergabung dengan kelompoknya, kemudian Ibu bagikan LKPD-nya.
Oke, silakan dikerjakan.
Udah, yuk presentasi. Salah satu perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Oke, silakan dibuka nomornya. Yang maju pertama kegiatan 1, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk kelompok yang mendapat kegiatan 1 sudah siap? Oke, silakan maju.
Jadi pada kegiatan 1 memiliki pertanyaan, agar biaya pembelian tanah yang dikeluarkan Pak Andi minimum, sebaiknya ia memesan tanah sebanyak titik-titik truk A dan truk B. Pada step 1 kita akan mencari volume bak truk. Dan setelah kita hitung volume bak truk A, kita mendapatkan 1 meter per kubik ya. Pada volume bak truk yang B mendapatkan 7,5 meter per kubik. Terus volume tanah truk yang dibutuhkan Pak Andi itu 40 meter kubik. Terus kita lanjut dari step 1 ke step 2, karena sudah step 1 kita mendapatkan volume masing-masing tanah sama truk, kita lanjut ke step 2, mengubah ini jadi bahasa matematika. Jadi pada truk A kita mendapatkan X dan truk B kita mendapatkan Y. Ini setelah kita hitung dari hasil volume A, volume B, terus kita ubah jadi bahasa matematika, kita mendapatkan grafik seperti ini. Itu kita hitung. Ternyata hasilnya kita pakai grafik ini nih. Sudah, Bu? Ya. Sekian dari saya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Kenapa pada model matematika terdapat pertidaksamaan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0? Karena ilustrasi dari masalah tersebut berbentuk jumlah, maka nilainya selalu positif, sehingga nilai X dan Y selalu sama dengan atau lebih dari 0. Ya, benar. Selanjutnya kelompoknya siapa? Kelompok kegiatan 2. Kegiatan 2 siapa? Kegiatan 2 tidak gitu ya. Oh, Sente.
Nah, baik. Sini, sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kegiatan 2. Diketahui ada 35 buah yang ukurannya besar dan ukuran kecil. Dibutuhkan 40 buah amplas setiap hari. 2 ukuran besar dan 1 ukuran kecil. Biaya ukiran kecilnya sebesar 300.000, untuk yang besar 500.000. Yang ditanya, berapakah banyak ukiran yang harus dibuat agar biaya pembuatan seminimal mungkin? Jawabannya itu untuk ukiran besar kita kasih tanda X, untuk yang kecil kita kasih Y. Untuk fungsi kendalanya sendiri, ukirannya sekurang-kurangnya 35 buah, terdiri atas ukiran besar dan kecil. X tambah Y sama kurang lebih besar dari 35. 2X tambah Y lebih besar dari 40. Untuk fungsi tujuannya yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan 300.000 X tambah 500.000 Y. Berikut adalah gambar grafiknya. Mana lagi nih? Untuk memasukkan koordinat titik dalam fungsi tujuannya untuk menentukan nilai optimum sebagai berikut. Fungsi tujuan untuk menentukan nilai optimum untuk titik F X, Y sama dengan 300.000 tambah 500.000. Untuk yang A 40,0. Jadi hasilnya itu 300.000 kali 40 tambah 500.000 kali 0 sama dengan 1.200.000. Untuk yang B 5,30 sama dengan 300.000 kali 5 tambah 500.000 kali 30 yaitu 16.500.000. Untuk yang C 0,40 sama dengan 300.000 kali 0 ditambah 500.000 kali 40 sama dengan 2 juta. Nah, jadi hasil ukiran yang harus dibuat agar biaya pembuatannya seminimum mungkin adalah untuk ukiran besar ada 5 buah, untuk ukiran kecil ada 30 buah. Sekian dari kelompok saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 3 gimana? Yang mau ngomong siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya di sini akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya biasanya dipanggil Sultan. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 3, yaitu diketahui harga jual satu porsi mie ayam adalah 8.000 dan harga jual satu porsi bakso adalah Rp 10.000. Nah, ditanya berapa banyak mie ayam dan bakso yang perlu disediakan agar diperoleh hasil penjualan maksimum. Penyelesaiannya, mie ayam itu diberi variabel X dan bakso diberi variabel Y. Fungsi kendalanya itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 70 dan menyediakan paling sedikit, sedangkan mie ayam disediakan paling sedikit ya 16 porsi dan porsi bakso disediakan paling sedikit 24 porsi. Seperti inilah gambaran grafiknya ya. Dari hasil yang didapatkan yaitu titik 16,24 yaitu 8.000 dikali 16 ditambah 10.000 dikali 24 dengan hasil 368.000. Titik B yaitu 46,24 yaitu 8.000 dikali 46 ditambah 10.000 dikali 24 sama dengan 608.000. Titik C yaitu 16,54 yaitu 8.000 dikali 16 ditambah 10.000 dikali 54 sama dengan 668.000. Jadi begitulah hasilnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi hasilnya itu adalah uji titik dengan nilai yang paling tinggi itu dikarenakan yang dicari adalah hasil penjualan maksimum. Jadi begitulah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, nanti kalau kalian mengerjakan soal yang sama, grafiknya itu kayak gini ya. Ini dari bawah. Terus yang grafik yang ini sebenarnya grafik, ini menyentuh sumbu. Paham ya? Ini X sama dengan 16, ini X, ini Y sama dengan 24. Namanya persamaan Y itu berarti menyentuh sumbu, persamaan X itu menyentuh sumbu. Yang ini juga sama. Kemudian sumbu-sumbunya itu ada tanda panah. Ada tanda panahnya buat apa? Karena ini maksudnya tak terhingga. Yang ke atas terus ke atas, yang ke bawah terus ke bawah, yang ke kanan ke kiri juga begitu seterusnya. Paham? Selanjutnya kegiatan 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kegiatan 4. Jadi diketahui mobil 1 ada 60 kotak jenang rasa nangka dan 120 rasa durian dengan ongkos 400.000. Mobil 2 120 kotak jenang rasa nangka dan 60 rasa durian dengan ongkos 450.000. Ditanya berapakah besar biaya minimum yang dikeluarkan. Jadi mobil jenis 1 jadikan X, mobil jenis 2 jadikan Y. Fungsi kendalanya adalah 60X ditambah 120Y lebih dari sama dengan 720. 120X ditambah 60Y lebih dari sama dengan 720. Fungsi sasarannya adalah F ditambah F dalam kurung X, Y sama dengan 400.000X ditambah 450.000Y. Dan ini adalah grafiknya. Terus kita masukkan koordinat titik ujinya ke dalam fungsi tujuan, yaitu A dengan titik 0,12 400.000 dikali 0 ditambah 450.000 dikali 12, totalnya adalah 5.400.000. B titiknya 4,4 400.000 dikali 4 ditambah 450.000 dikali 4 dengan jumlahnya 33.200.000. C 12,0 400.000 dikali 12 ditambah 450.000 dikali 0 sama dengan 4.850.000. Jadi besar biaya minimum yang dikeluarkan untuk pengiriman jenang tersebut adalah 3.200.000. Ada yang mau ditanyakan? Ya karena jawabannya diambil dari nilai fungsi tujuan yang terkecil. Dikarenakan di pertanyaan kita disuruh mencari tentang besar biaya minimum yang berarti nilai paling kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sudah maju, ada sedikit Ibu benarkan. Jadi setiap kalimat matematika yang kalian buat selalu ada kalimat ini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Tadi seperti yang dijawab pada kegiatan yang pertama, apapun nilai optimum atau soal cerita yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dan berkaitan sama jumlah, ini harus selalu diikutkan. Kenapa? Karena yang namanya kita mencari atau menghasilkan atau memproduksi atau memasarkan suatu barang itu kan tidak boleh minus atau negatif. Maka nilainya ini adalah dibatasi selalu positif. X lebih dari sama dengan 0 berarti baik masalah yang disimbolkan dengan variabel X maupun masalah yang disimbolkan dengan variabel Y nilainya sama dengan 0 atau lebih daripada 0, atau dalam kata lain selalu positif. Seperti itu. Itu ya yang dari tadi tidak terlalu dijelaskan oleh temannya. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, Fauzan tolong hapus itu papan tulis sama siapa gitu. Nggak apa-apa deh, pinjam dulu. Nggak bersih. Udah. Baik, dari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Atau semuanya bersama-sama? Jadi nilai optimum itu apa? Nilai optimum? Baik, nilai optimum itu
adalah nilai maksimum atau nilai minimum yang kita dapatkan dari suatu permasalahan dengan konsep sistem pertidaksama linear di dua variabel. Bagus. Jadi kalian sudah memperhatikan dengan baik. Sekarang, Ibu akan mengadakan evaluasi. Silahkan dikeluarkan handphonenya. Kemudian kalian akses kelas point. Udah ya?
Dah. Mulai lagi. Udah hadap depan semua. Udah terakhir kok ini. Baik, sudah semua disubmit jawabannya? Sudah? Sudah? Baik, karena sudah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini sudah dipahami? Apakah materinya sulit atau enggak atau biasa aja? Semuanya. Oke, bagus. Alhamdulillah. Berarti mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Insya Allah. Baik. Terakhir. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, jadi terima kasih banyak kalau kalian sudah hadir di pertemuan kali ini untuk pelajarannya Ibu. Kemudian Ibu mau nyampaikan sedikit motivasi. Salah satu kata-kata motivasi yang termasuk mendorong Ibu sampai sekarang yaitu hal di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selain kalian sendiri yang tidak mau bergerak. Jadi apapun di dunia ini, kalau kitanya sendiri merasa tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, tidak akan mungkin terjadi. Jadi faktor utama menghambat seseorang itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain bisa berkomentar, tetapi komentar buruk atau jahat atau komentar baik sekalipun yang mengizinkan masuk di kepala dan hati kalian itu kalian sendiri. Jadi kalau bisa dikendalikan, apapun yang berkaitan dengan masa depan diusahakan yang baik. Paham ya? Sampai pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri program ini silahkan bukunya disimpan di dalam tas, handphonenya kemudian dimasukkan alat-alat tulisnya. Tempat duduknya dikembalikan nanti seperti semula. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta Husni pimpin teman-temannya berdoa. Belum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu fungsi kuadrat. Untuk persiapan bisa kalian baca dulu materi yang ada di buku paket maupun yang ada di internet. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.